Assalamualaikum Elvira, lagi apa? Kamu lagi mengerjakan tugas penilaian hasil belajar ya? Iya Maryam, tugas tentang tujuan pembelajaran sejarah itu apa? Udah saya cari-cari di internet dan literatur saya belum menemukan. Maryam, kamu sudah menemukan tujuan pembelajaran sejarah itu apa? Mata pelajaran sejarah bertujuan yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai masyarakat dan bangsa Indonesia serta dunia melalui pengalaman sejarah bangsa Indonesia dan bangsa lain. Yang kedua, mengembangkan rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan penghargaan kritis terhadap hasil dan prestasi bangsa Indonesia. Yang ketiga, membangun kesadaran sejarah tentang konsep waktu dan ruang dalam berpikir kesejarahan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir sejarah, keterampilan sejarah, dan wawasan terhadap isu-isu sejarah. Yang kelima, mengembangkan perilaku yang didasarkan pada nilai dan moral yang mencerminkan karakter diri, masyarakat, dan bangsa. Yang keenam, menanamkan sikap berorientasi kepada kehidupan masa kini dan masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang ketujuh, memahami dan mampu menangani isu kontroversial untuk mengkaji permasalahan. Itu sumbernya didapat dari mana, Maryam? Kok aku nggak nemu ya? Sumbernya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Coba di searching lagi di Google, ada itu. Saya bisa gabung nggak satu meja sama kamu agar bisa diskusi tentang materi perkuliahan penilaian hasil belajar. Apa itu host, apa itu olot. Boleh Maryam, ayo gabung di sini biar kita bisa berdiskusi. Kamu tahu nggak, dalam perkuliahan penilaian hasil belajar nanti kita akan belajar tingkat kemampuan berpikir. Kamu tahu nggak tingkat kemampuan berpikir itu? Tahu Maryam, berdasarkan jurnal yang saya baca, menurut Anderson, tingkat kemampuan berpikir dimulai dari yang pertama, mengingat, yang kedua, memahami, yang ketiga, mengaplikasi, yang keempat, menganalisis, yang kelima, mengevaluasi, yang keenam, menciptakan. Betul enggak Maryam? Betul dan kamu pasti juga tahu ya, tingkat kemampuan berpikir itu dibagi dua. Ada low order thinking skill dan high order thinking skill. Apa itu Maryam? Kok aku nggak tahu ya, aku belum baca sampai di sana. Ya udah, aku jelaskan. Tingkat kemampuan berpikir itu dibagi dua. Yang pertama, low order thinking skill atau sering disebut LOTS, merupakan berpikir tingkat rendah. Ciri-ciri soal LOTS ini berupa hafalan atau langsung ada di buku seperti pertanyaannya siapa, kapan, dan di mana. Yang kedua, High Order Thinking Skill atau HOS merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tujuan dibuat soal HOS ini agar peserta didik mampu menciptakan ide-ide baru, membuat prediksi, dan memecahkan masalah. Oh, baru aku paham Maryam. Aku cuma tahu ada soal HOS, ada soal LOT, tapi kepanjangannya saya tidak tahu. Hihihi. Maryam, saya tahu peran soal host itu dalam penilaian hasil belajar. Yang pertama, mempersiapkan kompetensi siswa menyongsong abad 21, yaitu memiliki karakter, skill, dan literasi. Yang kedua, memupuk rasa cinta dan kepedulian terhadap daerah atau kemajuan daerah. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, meningkatkan mutu dan penilaian hasil belajar. Meningkatkan motivasi belajar, itu maksudnya apa, Iya, untuk meningkatkan motivasi belajar agar siswa-siswa tersebut tidak jenuh dan tidak menganggap bahwa pembelajaran sejarah itu hanya bersifat hafalan. Kapan terjadinya peristiwa proklamasi, di mana terjadinya, tahun berapa, biasanya kan soal-soal yang kita pelajari di sekolah seperti itu. Makanya dalam langkah-langkah penyusunan soal host itu ada beberapa buah. Kamu tahu nggak Maryam apa saja langkah-langkahnya?
Nggak tahu cuma saya ingat kalau dalam pembuatan soal itu harus menganalisis KD, cuma itu aja yang saya tahu. Sini saya jelaskan langkah-langkah pembuatan soal host itu. Yang pertama, menganalisis KD. KD itu bukan Kris Dayanti ya, tapi kompetensi dasar. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Dalam kisi-kisi ini terdapat memilih materi pokok yang terkait, merumuskan indikator soal, dan menentukan level kognitif. Kisi-kisi ini bertujuan untuk memandu guru dalam memilih kompetensi dasar yang dapat dibuat soal host. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Yang kelima, membuat pedoman penskoran. Kamu ada contoh tabel analisis KD nggak? Biar nanti ketika belajar penilaian hasil belajar, saya sudah mengerti. Tidak ada, Mariam, saya tidak punya contoh tabel analisis KD. Kan besok baru kita kuliah penilaian hasil belajar. Mana tahu nanti Bu Ani ngasih contohnya. Oke, besok kita tanya saja lah ya ke Bu Ani, biar beliau tidak lupa juga. Ayo pulang kita, Mariam, udah sore, besok mau kuliah lagi. Ayo Mariam, kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita perkuliahan penilaian hasil belajar sejarah pertemuan yang kedua. Semoga kalian masih semangat ya kuliahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu. Ibu harap kalian telah belajar di rumah tentang materi hari ini, tentang pengertian soal host, bagaimana langkah-langkah pembuatan soal host. Jadi Ibu bisa menampilkan tentang bagaimana cara menganalisis KD. Mariam, sebutkan peran soal host dalam penilaian hasil belajar. Peran soal host dalam penilaian hasil belajar. Yang pertama, mempersiapkan kompetensi siswa menyongsong abad 21, Bu. Yang kedua, memupuk rasa cinta dan kepedulian terhadap daerah dan kemajuan daerah. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, meningkatkan mutu dan penilaian hasil belajar, Bu. Wah, bagus Mariam. Berarti kalian benar-benar sudah paham materi ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran bagaimana cara menganalisis KD. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Oh, why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen.